Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, Senang sekali kami kembali hadir ya untuk menyapa Anda di acara Dialog Interaktif Hai Bali Ken. Nah pendengar, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang bisa dibilang dekat dengan kehidupan masyarakat ya, khususnya untuk anak-anak dan juga generasi muda. Nah seperti yang kita ketahui pendengar, bahwa program MBG atau makan bergizi gratis tidak hanya berbicara tentang memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja ya, namun program ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan, kemudian mendukung kembang anak ya, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Nah, lalu mengapa program ini disebut sebagai investasi masa depan dan apa saja manfaatnya? Begitu ya, kita akan simak dialog lebih lengkapnya lagi pendengar dengan narasumber yang sudah hadir pagi hari ini di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Kita langsung saja sapa beliau. Ada Bapak Made Hendra Dwi Guna Pawitra ya, Kepala SPPG Buleleng Sawan Sangsi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Ya, baik pendengar, kita akan membahas topik MBG, bukan sekedar makan gratis tapi investasi masa depan ya. Dan juga selama kurang lebih 40 menit ke depan ya, untuk Anda yang nanti akan ingin ikut berdiskusi bersama kita akan buka sesi tanya jawab nanti pendengar ya, di 2444 ataupun di WhatsApp kami 08113999790. Baik, kita langsung saja ya menyapa Pak Hendra terkait dengan topik kita nih Pak. Mungkin Pak Hendra bisa memberikan gambaran sekilas begitu ya, mengapa program MBG ini hadir begitu di Indonesia Pak. Baik, terima kasih Ibu. Pertama-tama yang ucapkan terima kasih. Suatu kebanggaan saya bisa diundang ke sini. Jadi pertama-tama perkenalkan, saya Imade Hendra Dwi Guna Pawitra, itu Kepala SPPG yang bertempat di Sawan, tepatnya di Desa Sangsit. Jadi seperti pertanyaan Ibu, yang melatar belakangi adanya MBG. Jadi yang melatar belakangi adanya MBG ini, alasan utama adanya MBG ini yaitu mencegah terjadinya stunting Ibu. Ya, jadi mencegah terjadinya malnutrisi, yaitu mengurangi angka kekurangan gizi di daerah, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Kan banyak siswa-siswa tiang lihat dari segi kehadiran Ibu ya, dari segi kehadiran banyak yang ada siswa yang hadir itu dikarenakan tidak ada sarapan di pagi hari, jadi nggak konsentrasi mereka selama belajar gitu. Jadi seperti arahan dari Bapak Presiden itu kan mencetak generasi unggul di tahun generasi emas itu disebut di tahun 2045 gitu. Ya, berarti Pak Hendra setuju kalau program MBG ini menjadi sebuah investasi masa depan? Kalau dia setuju Ibu, ya. Untuk generasi ke depan ya, seperti yang Bapak Hendra juga sebutkan, generasi emas tahun 2045 begitu ya. Nah, kemudian apa nih Pak peran SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini dalam mendukung keberhasilan program MBG? Jadi peran utamanya itu Ibu, peran SPPG-nya itu maksudnya. Iya. Jadi peran SPPG-nya itu yang pertama itu sebagai pengontrol Ibu. Pengontrol kualitas gizi. Jadi maksudnya di sini itu SPPG ini yang bertugas menyusun atau merancang susunan menu sesuai dengan takaran gizi. Selanjutnya itu sebagai penggerak ekonomi masyarakat, Bu. Maksudnya penggerak ekonomi masyarakat ini kita di SPPG itu menggerakkan UMKM. Karena kenapa kita
bahan-bahannya itu kita ambil UMKM setempat. Oke, dilibatkan Ya, mereka melibatkan ya. ekonomi di masyarakat. Mhm. Gitu. Nah, ya ada lagi Pak? Itu aja. Nah, sementara untuk SPPG untuk daerah Buleleng Sawan Sangsit ini ada berapa sekolah dan juga mungkin penerima manfaat yang di bawah SPPG Buleleng Sawan Sangsit ini Pak? Jadi untuk SPPG Sawan Sangsit itu kita sudah mengambil 13 sekolah, Bu. 13 sekolah terdiri dari TK sampai SMK dan juga beberapa posyandu yang ada di wilayah Sangsit. Sangsit Ya. ya. Oke, jumlahnya 13.000. Jumlahnya terlalu banyak. Kurang lebih begitu. Jumlahnya itu dari pusat itu 3.000, Ibu. 3.000 ya. 3.000 oke. penerima. 3.000 penerima Ya. termasuk anak sekolah dari posyandu untuk ibu hamil Ya, dan ibu hamil. balita. Balita, begitu. gitu. Nah, selama ini sudah berjalan dengan lancar kah Pak? Astungkare sudah berjalan. Sekarang ini udah 8 bulan kita berjalan. Ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana mekanisme penyediaan makan hingga sampai ke penerimaan manfaat nih Pak? Bisa informasikan alurnya seperti apa? Ya, katanya? ini mungkin sering ditanyakan. Tanyakan, sih. betul. Jadi mekanismenya itu kita sangat ketat, Ibu. Dari penerimaan bahan gitu. Kita mekanisme pertama itu dari infrastruktur dulu, Ibu. Jadi infrastruktur itu di SPPG sudah menggunakan standar dari BGN. Jadi kita dari BGN itu sudah kerjasama dengan mitra, yaitu penyedia dari fasilitas penunjang operasional. Jadi seperti alat masak, gitu, mobil distribusi, pengelolaan limbah, jadi gitu. Udah ada standarnya. Udah ada standarnya, Ibu. Sesuai standar BGN. Kalau tidak sesuai, kita tidak buka dulu, kita tidak operasional dulu, gitu. Jadi yang pertama itu bahan baku, Ibu. Ya. Jadi penerimaan bahan baku itu kita seleksi juga, biarpun kita memakai UMKM setempat, kita tetap seleksi. Kalau memang ada bahan yang tidak sesuai atau tidak cocok kita gunakan, kita tolak, Ibu. Ya, jadi kita menggunakan kualitas bahan-bahan yang terbaik. Dan selanjutnya setelah bahan kita dalam menyiapkan itu ada namanya, yang pertama itu persiapan. Jadi persiapan kita menggunakan SOP standar kebersihan baik, itu juga menggunakan APD dengan lengkap gitu. Selanjutnya itu pengolahan masak juga begitu, Ibu. Kemudian untuk distribusinya Pak? Kalau distribusi kita menggunakan mobil, tetap juga SOP-nya ada. Dan SOP distribusi, pengantaran jam berapa, terus penghitungan paketnya, dan biar nggak salah nanti setelah sampai ternyata kurang, gitu. Oke, berarti dengan cermat dan teliti begitu ya Pak Ya. ya. Kemudian berapa orang yang diperkerjakan di SPPG Sawan Sangsit? Kalau di SPPG Sawan Sangsit itu jumlah karyawannya itu 47, Ibu. Jadi 47 karyawan MBG, yang 3 itu langsung dari BGN. Oke. Jadi ada karyawan BGN sama MBG gitu. Yang ikut ya. Ya administrasinya seperti itu yang gitu. Oke. Nah, baik. Kemudian kita sekarang berbicara soal kualitas gizi dan juga pengawasan. Tentunya ini juga menjadi prioritas utama begitu ya dalam program MBG ini ya Pak Hendra ya. Nah, bagaimana sebenarnya standar gizi yang diterapkan nih dalam menu MBG, dan apakah SPPG yang menentukan menu-menu yang akan diberikan kepada anak-anak, atau seperti apa Pak prosesnya? Oke, jadi standar gizinya itu, Ibu, kan dari pusat itu setiap SPPG itu harus punya ahli gizi, namanya ahli gizi. Jadi ahli gizi ini yang bertanggung jawab dalam menentukan menu sama gramasi, menentukan menu. Jadi tidak sembarangan kita buat
masakan itu tuh kalau sembarangan buat masakan sama aja dengan catering jadinya Bu. Oke, Ya. ya. Jadi ahli gizi ini yang bertanggung jawab membuat menunya Ibu, seperti berapa takarannya. Jadi nggak sembarangan Ibu, kita nasinya langsung plok gitu, nggak sembarangan. Jadi berarti ditimbang ya? Ya, dengan ditimbang Ibu. seksama. Ya, agak ribet sih. Oke. Iya. Karena itu kan mengurusnya ribuan ya Pak? Iya, ya? jadi harus itu sesuai dengan standar gramasi dari ahli gizi. Di samping itu juga peran KSPPG itu juga mengawasi Bu, apakah ahli gizinya udah sesuai apa enggak dalam menggramasi sama penentuan menunya gitu. Iya. Jadi ada ahli gizi yang bertugas Ya, ahli gitu gizi ya yang untuk berhak. keamanan. Iya. Sementara untuk pengawasan keamanan pangan dan kebersihan makanan Pak di SPPG ini siapa yang bertugas gitu, yang Maksudnya bertanggung jawab? limbahnya itu Bu. Termasuk kebersihan. Tentunya itu juga menjadi salah satu ini ya, aspek juga yang harus Ya. diperhatikan begitu ya. Kemudian juga keamanan pangannya, termasuk bahan baku yang didatangkan begitu Oh, kan. gitu, Karena iya. pasti ada apa namanya pemeriksaannya terlebih dahulu ya, ini layak pasti. pakai atau tidak begitu. Iya. Nah, seperti apa Pak kalau itu mekanisme keamanan pangan dan mungkin kebersihannya begitu? Kalau itu sih ada namanya ditugaskan namanya asisten lapangan Ibu. Jadi asisten lapangan itu yang bertugas 24 jam Ibu. Oke. Ya 24 jam itu dari bahan datang, pengecekan makan sampai sudah selesai jadi MBG gitu. Sudah menjadi Sudah siap makanan ya sudah didistribusikan. siap didistribusikan. Oke. Jadi itu mengurus limbah, mengurus apa namanya sisa-sisa makanannya itu Ibu. Gitu kan. Nanti semuanya dari awal sampai akhir bahkan sampai kembali lagi ya. Ya, Omprengnya itu ada Ada itu. mekanismenya ya Pak ya. Ya, Ada. nama asisten lapangan namanya. Pengolahannya gitu. begitu ya. pengolahannya. Oke. Nah, kemudian kalau ada misalnya ditemukan makanan yang tidak memenuhi standar nih, peran SPPG di sana apa Pak? Apa yang dilakukan biasanya? Makanan apa bahan Ibu? Ya bisa makanan atau mungkin bahannya yang tidak standar. Pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Kalau makanan belum pernah sih Bu. Belum pernah. Ya. Kalau makanan belum pernah. Kalau bahan itu pernah. Mm-mm. Kalau bahan itu sudah kan sayur sama buah itu kan biasa itu ada yang busuk. Gitu. Jadi kalau bahan-bahan yang itu kayak jamuran busuk itu kalau udah tuh aslapnya sudah menemukan itu yang jangan dah perintahkan jangan dipakai. Gitu. Soalnya beresiko. Beresiko. Ya betul. beresiko apalagi kan kita ini bahan banyak itu pasti aja lah yang ada yang busuk Berapa gitu, persennya begitu ya Pak? Tapi kita selektif juga gini bahannya biarpun banyak kita selektif juga bahannya gitu kan. Dari mana Pak bahan bakunya diambil Pak? Apakah masih di cover oleh di Buleleng bisa ditemukan atau dari luar Buleleng? Untuk sekarang masih bisa di Buleleng Bu. Cukup ya. Cukup di Buleleng. Pasokannya Ya, aman. masih di Buleleng dari beras, sayur sama buah. Kalau umpamanya memang di Buleleng sudah nggak ada, ya mau gimana kita? Iya, cari dari luar ya Pak ya. Bukan di luar Buleleng maksudnya. Iya, maksudnya luar Buleleng iya. Berarti selama ini memang memanfaatkan apa yang ada produk lokal lah ya, Ya, seperti produk Pak lokal, ya. iya. Oke. Nah kemudian SPPG juga berkoordinasi kan dengan pihak sekolah begitu terkait menu. Kadang kan kalau menunya itu aja anak-anak, apalagi anak-anak cepat bosan ya Pak ya. Nah ini apa terkait menu? Apakah juga ada koordinasi misalnya dari masukan dari sekolah, anak-anak minta ini Pak mungkin bisa dipertimbangkan begitu, atau bagaimana nih menjaga agar makanan itu tetap menarik dan disukai anak-anak? Gitu. Ya benar sih kata Ibu, kalau masalah bosan kan pasti bosan karena Iya, itu anak-anak aja. kan, iya. Ya itu aja itu. Cuma kita tetap juga variasikan makanan itu Bu. Memang sih kita hanya ayam sama telur gitu. Kalau itu aja sih memang bosan Ibu. Iya, iya. Jadi kita variasikan, umpamanya pakai ayam goreng, ayam rica-rica, ayam kecap, ayam balado gitu. Untuk dari sekolah sih ada requestan Bu, boleh merequest. Cuma kita pilih juga requestan dari sekolah. Dan umpamanya ada sekolah yang minta hotdog itu.
hotdog, terus itu spaghetti itu. Tidak bisa Tidak makan bisa, bersama ya, Pak, karena ya? isinya itu di mana tuh? Oke, Ya. oh ya dipilih-pilih juga ya Dipilih ya, requestannya Ibu. ya. Iya. Tapi selama itu memenuhi standar gizi dipertimbangkan untuk Iya, dipertimbangkan Ibu. Untuk sehari biasanya ada berapa menu Pak yang disediakan? Itu apakah sama untuk semuanya menunya untuk satu hari itu atau berbeda? Oh, beda Ibu. Berbeda. Beda ya. gitu. Jadi contohnya di hari Senin kita menggunakan ayam, di hari Selasanya kita pakai telur. Oh ya, untuk satu hari maksudnya Pak? Oh, Itu kalau sama? satu hari sama Seragam ya, Ibu, satu hari seragam sama untuk ya. semua penerima ya. Ya, Oke. sama Ibu. Ya, berarti variasinya tiap hari pasti berbeda ya, Ya. gitu ya. Baik pendengar, kita akan berbincang kembali ya bersama Pak Hendra, dan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, nantikan kembali dialog kami di Dialog Interaktif Hai Bali Ken saat lagi, tetaplah bersama kami. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa Dialog Interaktif Hai Bali Ken ya dengan topik MBK bukan sekedar makan gratis tapi investasi masa depan ya, bersama narasumber kita Imade Hendra Dwi Guna Pawitra, Kepala SPPG Buleleng Sawan Sangsit. Oke, kita tadi sudah membahas terkait latar belakang MBK apa ya, kemudian bagaimana SOP yang diterapkan di SPPG sampai dengan makanan diterima oleh penerima. Nah, kemudian
Kita akan kembali berbincang begitu ya. Nah, sejauh mana Pak Hendra melihat nih MBG bisa membantu menekan kasus stunting atau gizi di Indonesia, khususnya di Buleleng ya Pak ya, gizi buruk ataupun kasus stunting di Buleleng. Silakan Pak Hendra. Jadi sejauh mana Ibu ya membantu menekan kasus stunting itu. Jadi dampak dari program MBG ini lumayan besar, Ibu ya. Jadi yang pertama itu pemenuhan gizi yang spesifik. Di pemenuhan gizi spesifik ini maksudnya itu program ini membantu memenuhi kebutuhan nutrisi seperti karbohidrat, mineral, protein yang sangat dibutuhkan oleh tumbuh kembang anak. Jadi program ini juga menargetkan kelompok yang rentan. Kelompok rentan itu seperti itu dah balita, Ibu. Balita kan banyak yang mengalami stunting, itu malnutrisi. Jadi yang diutamakan itu sih balita, Ibu. Balita. Baru kita ke siswa. Siswa. Oke. Kemudian terkait dengan kebutuhan gizi dan prestasi belajar anak ini, Bapak udah pernah dapat laporan nggak dari sekolah? Semenjak dapat MBG, anak-anak jadi rajin sekolah atau mungkin konsentrasi belajarnya meningkat? Ini udah pernah nggak terima laporan itu dari sekolah? Kalau laporan udah, Bu. Udah ya. Udah laporan. Seperti apa, Pak? Jadi sebelumnya malas sekolah. Itu jadi rajin masuk karena itu udah alasannya ambil sekolah, kita ke sekolah kita ada MBG, jadinya semangat itu. Dulunya kan banyak itu siswanya itu malas sekolah karena itu udah nggak bawa bekal gitu, nggak ada bekal gitu masuk, jadi nggak bisa makan di sekolah gitu. Oke, ini berarti menurut Pak Hendra sangat membantu ya, khususnya mungkin di pedesaan ya Pak ya. Ya khususnya itu dah yang masyarakat ya ekonominya menengah ke bawah itu, yang di desa-desa yang terpelosok itu terutama. Iya. Oke, berarti salah satu menjadi motivasi belajar adalah dapat MBG ya kan? Oke, nah kemudian kalau menurut Pak Hendra apakah sudah ada indikator ini untuk mengukur keberhasilan program MBG? Indikatornya itu dah, Bu. Salah satunya ya, itu indikatornya. Okay. Selain itu ada lagi nggak Pak yang bisa menjadi sebuah indikator? Ini berhasil berarti ini program MBG itu. Kalau indikator lain itu mungkin dari kenaikan berat badan balita. Ini kalau ini kan kita berbicara prestasi atau mungkin motivasi anak sekolah ya. Nah, mungkin kalau dari ibu hamil, dari sisi ibu hamil atau mungkin balita juga yang termasuk salah satu target MBG, apakah juga sudah ada perkembangan atau informasi yang baik begitu? Dari dari B3 itu ada sih, Bu, dari terutama si ibu hamil. Ibu hamilnya itu sangat terbantu ya gitu. Karena kan menu ibu B3 itu harus ada susu ibu hamil. Beda ya. Menunya berbeda untuk B3 dan anak-anak. Kalau balita beda, Bu. Kalau ibu hamil itu harus ada susu. Jadinya ibu-ibu itu setiap hari bisa minum susu ya kan. Jadi lumayan terbantu juga ya, dan pemenuhan gizinya udah pasti terpenuhi begitu ya, asalkan MBG-nya dikonsumsi begitu kan ya. Oke. Kemudian pernah nggak sih dapat atau mungkin seperti komplain begitu, Pak makanannya begini-begini, atau mungkin dari pihak sekolah atau seperti apa menunya nih anak-anak nggak suka, pernah nggak kayak seperti itu? Kalau masalah komplain pasti ada, Ibu. Ada ya. Kalau dari segi menu gitu, menunya gitu, kita terima masukan, kritikan, kita evaluasi lagi, kita kedepannya gimana. Kalau segi dari makanan sih sudah baik, cuma itu udah komplainan tentang keterlambatan aja sih, Bu. Keterlambatan. Oke. Apalagi ya Pak yang paling sering dievaluasi dari SPPG sendiri apa Pak selain keterlambatan?
Yang pertama itu keterlambatan ya, karena kita ngambilnya lumayan banyak Ibu. Kita kejar-kejaran waktu, terutama pas itu udah ulangan itu loh Bu. Itu masalah utamanya kan, mereka ingin pagi jam 9, jam 8 udah ada Sudah untuk semua ya. Jadi lebih dini lagi ya mempersiapkan itu ya. Oke. Terus masalah utamanya lagi itu di pengelolaan limbah Ibu. Seperti apa Sampahnya. Pak? Jadi pengelola limbah itu kita riskan sekali Bu. Kan karena limbahnya cukup banyak ya. Jadi kita harus kelola dengan baik itu limbahnya, terutama sih limbah-limbah sisa bahan makanan itu. Jadi limbah bahan makanan itu Organik ya? Ya, organiknya itu kita kalau umpamanya ada masyarakat sekitar, jadi masyarakat sekitar yang memelihara bebek, kambing, lili, silakan Boleh minta ya. diambil di- Terus sama ini sudah pernah berkomunikasi dengan masyarakat begitu? Sudah. Sudah ada yang Sudah ada, menampung. ya menampung itu. Oke, jadi ibaratnya ini ya, membantu dan juga dari SPPG juga terbantu begitu, mutualisme ya. Karena memang juga saat ini juga salah satu problemnya adalah sampah ya, Ya, sampah. susah untuk buang. Oke, kita sapa yang ingin bergabung ya Pak Indra nggih. Iya. Selamat pagi. Oke, terputus. Mohon maaf, bisa dicoba kembali pendengar yang ingin bergabung mungkin bersama kami. Dan ya, selain itu memang untuk sampah organik begitu minta untuk dikelola masing-masing rumah tangga dan juga ini ya SPPG. Baik, sudah ada yang bergabung ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Swastiastu. Ya, selamat pagi, Swastiastu dengan Pak Benson ya. Nggih, Silakan Pak. nggih. Terima kasih. Swastiastu, Pak. Nggih, swastiastu Bapak. Nggih, begini, Pak. Nggih. Teknik anak muda, Pak. Nggih. Mau bilang terlalu strict juga mungkin tidak enak. Nggih. Pembicaraan tentang PMBG, SPBG itu kan sebenarnya sudah sering kita dengar di media mainstream. Perdebatan secara filosofis, secara teknis itu kan sudah sebenarnya sering terjadi kan. Narasi bahwasan ini adalah membantu gizi dan lalala itu batal di waktu yang sama, bahwa sebenarnya program ini adalah program politik kan gitu Pak. Jadi terkesan terlalu naif kalau misalnya itu masih dipakai sebagai alasan. Tapi saya nggak masuk ke ranah itu ya, ke hal yang lebih teknis lah. UMKM yang sekarang Pak ajak kerjasama itu, dia Pak jajagi atau UMKM mendaftar atau bagaimana itu? Atau misalnya di kawasan Bapak itu misalnya ada berapa UMKM nih yang sekiranya berpotensi, ada 50, ada 100, kemudian itu terseleksi atau gimana? Atau mohon maaf Pak nggih, atau berdasarkan kenalan si A kenal si A kemudian dia menghubungkan dulu gimana? Kita di bawah Pak dengernya begitu. Kalau bukan karena kenalan si A, kandang telur ini nggak mungkin diambil gitu ya. Jadi kami pengen jawaban yang jujur gitu, bukan jawaban yang tekstual ya. Baik. Akan begini, akan begitu berdasarkan ini. Apalagi mengatasi stunting dan lala itu kayak terlalu utopis bahasanya gitu. Jadi sulit dipahami oleh kami yang muda gitu. Gimana ya? Agak sulit dimengerti sebenarnya gitu. Iya. Tapi yang teknis saja, UMKM-nya itu gimana, bentuk kerjasanya bagaimana mereka bisa terlibat dengan SPBG Bapak dan teknisnya bagaimana Teknisnya gitu. ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Benson. Ditunggu tanggapannya ya. Satu lagi mungkin kita tanggapi ya Pak. Halo, selamat pagi. Halo, Halo. selamat pagi, SSI Astau Bungkulan. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Tahu Bungkulan. Oke, Pak Astawa, silakan Bapak. Oke. Selamat pagi, Bapak narasumber. Selamat pagi ya Pak nggih. Memang ini kan program pemerintah pusatnya Kurang di jelas. Kabupaten Brebes siap mendukung kan gitu, sama bagi dinas-dinas yang terkait. Cuma pertanyaan yang saya pun di sini, kalau memang tidak sudah sangat pemerintah
apa namanya perintah daripada pemerintah pusat. Nah, dia menanyakan di sini, apa Bapak punya target untuk di Kabupaten Buleleng? Berapa banyak sekolah? Nah, itu berapa targetnya? Sudah berapa tetapi sekarang? Kedua, apakah pernah Bapak membuat suatu program bahwa yang berjualan di pinggir jalan, di pasar itu kan dia menjual makanan siap saji, satu untuk sekolah, satu untuk keluarganya, kan ya. Ataukah pernah Pak mengumpulkan orang yang berproduksi makanan siap saji untuk terutama untuk anak-anak gitu, katanya ini untuk ke depan adalah investasi kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa masyarakat generasi muda akan tinggal nanti, kan gitu ya, tinggal cantik. Nah, itulah harapan saya, mudah-mudahan mungkin sudah ada perlu disampaikan, tapi yang belum mendengar. Nah, mohon apa yang menjadi pertanyaan pihak sebagai masyarakat narasumber bisa memberikan penerangan. Nah, itu saja harapan yang sampaikan Om Santi. Baik Om Santi Om, terima kasih untuk Pak Astawa ya. Baik, kita tanggapi ya Pak Hendra ya. Yang pertama mungkin dari Bensan yang bertanya tentang UMKM. Nah, UMKM juga menjadi salah satu masuk ya untuk menu di MBG ini. Seperti apa Pak mekanismenya UMKM bisa ikut terlibat atau bergabung begitu? Dan mungkin udah berapa UMKM yang dilibatkan dulu ya Pak untuk di SPPG Sawan Sangsit ya? Benar ya Pak ya? Ya betul. Baik, terima kasih dari pertanyaan Benson. Pak Benson. Jadi yang ditanyakan itu UMKM berapa UMKM yang dipakai di SPPG Sangsit. Jadi di SPPG Sangsit kan itu banyak UMKM-nya nih Pak. Jadi nggak bisa kita ambil semua UMKM. Jadi ada sih beberapa UMKM nanti yang UMKM itu yang bekerja sama dengan UMKM lain. Jadi UMKM lain itu kerjasama seperti penyediaan bahan itu kan UMKM satu umpamanya habis bahannya, mereka bisa kerjasama dengan UMKM lain itu sempat. Jadi di Sangsit itu kita punya UMKM 8 distributor. Jadi mereka itu bekerja sama itu dalam penyediaan bahannya itu. Oh, jadi bahan ya, bukan makanan. Jadi seperti apa Pak? Apa aja mungkin bisa disebutkan salah satunya apa distribusi apanya Pak? Kalau bahan itu kan seperti itu telur ya. Telur, ayam, sayur, buah, itu aja sih bahannya. Oke, yang sama ini bekerja sama ya UMKM-nya ya. Oke, kalau untuk makanan keringnya Pak ada Pak? Kalau makanan kering kita sudah tidak dipakai lagi Bu. Oke. Harus makanan basah, termasuk nasi sama sayur, buah dan daging. Oke. Terus itu sih dari UMKM-nya yang digunakan. Jadi untuk yang sampai saat ini masih tetap atau mungkin kemungkinan akan bertambah lagi Pak jumlah yang akan diajak bekerja sama? Kalau kedepannya kemungkinan akan kita lebih banyak kita akan kerjasama UMKM-nya. Untuk saat ini sudah cukup dengan kalau yang sudah? Sekarang sudah cukup Ibu, karena sudah UMKM-nya itu sudah bekerja sama dengan UMKM lain untuk penyediaan bahannya. Oke, sudah tercover kebutuhannya semua ya Pak ya. Oke, sekarang kita beralih ke Pak Astawa ya, yang salah satunya adalah bertanya tentang target nih. Kalau SPPG ada targetnya ya Pak, berapa yang harus dijangkau begitu jumlah penerimanya Pak? Oh, kalau target sih dari pusat itu kita targetnya itu maksimal di 3.000 penerima Bapak.
Oke. Jadi 3.000 penerima, yang 2.500 itu untuk siswa, yang 500 itu untuk B3. Jadi kita di SPPG Sawang Sangsit itu sudah 3.004 Ibu. Udah melebihi berarti Ya, ya Pak ya? melebihi. Karena kenapa? Kalau kita melewati itu batas itu, yang terjadi itu kualitas makanannya itu. Karena kita cepat-cepatan itu. Oke. Ya, kita pertama kualitas, terus pendistribusiannya itu Bu. Kalau pendistribusiannya bisa di kelola itu, ada siang, ada pagi, masih aman Bu. Jadi mereka itu inginnya pagi. Oke, dengan waktu yang cukup mepet hampir bersamaan barangkali ya Pak Hendra di ya. samping itu yang alasan utama kita itu kualitas ya Bu. Oke. Kualitas makanan. Menjaga Ya, kualitas, menjaga kualitas itu ya. makanannya. Gitu. Terus untuk pertanyaan kedua itu kan masalah dagang-dagang di sekitar itu. Tiang punya saudara itu jualan gini namanya kentang goreng. Kentang goreng telur isi kentang itu. Oh, Ya. tanglur ya. Ya, telur itu. Oke. Dia tanyakan ke saudaranya, gimana gini dagangannya, udah ada MBG. Setelah ada MBG Setelah ada ya. MBG. Ini menurut ini aja ya, pernah saudara saya. Iya. Jadi tetap kalau ada yang belanja, kalau Oke. tidak gitu. Tidak ada pengaruh signifikan ya meskipun ada MBG untuk penjualan Ya, ya dan sekitar sekolah ya Itu kita. ada yang beli gitu, tetap seperti biasa gitu. Ya, berarti istilahnya ada MBG tidak mematikan pedagang lain begitu ya Pak Hendra ya. Oke. Secara personal ya, percakapan antara salah satu pelaku ya pedagang begitu. Oke, berarti kalau selama ini udah 8 bulan berjalan kan Pak ya 8 bulan SPPG-nya Pak ya. berjalan, Yang menjadi tantangan lain lagi yang masih sampai saat ini terus dievaluasi apa lagi Pak Hendra? Dari tantangannya sih gini ya, Atau hambatan begitu sama ini? kalau hambatan itu aja sih, sampah aja sih. Sampah ya, Iya. sampai saat ini ya. Oke. Masih riskan sekali sampah. Itu berapa pernah berapa jumlah sampah yang dihasilkan sehari Pak dari SPPG Pak? Sehari itu bisa mencapai organik apa plastik ini? Iya, Campur. dua-duanya ya Pak. Kalau dicampur itu sekitar 40 Pak sampai 50 kiloan. Oke, satu hari ya Pak. Satu hari. Banyak. Berarti mungkin mudah-mudahan lewat acara ini bagi pendengar mungkin masyarakat yang memerlukan ya sebagai pakan ternak bahan organik boleh ya Pak ya, Ya, ambil ya Pak ya, gratis kan Pak. Membantu SPPG juga untuk mengelola sampahnya ya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang mungkin memerlukan pakan ternak, salah satunya bahannya dari bahan organik, bisa mungkin nanti menghubungi Pak Hendra ya seperti apa ya prosesnya begitu pengambilannya. Baik Pak, tidak terasa tentunya kita harus menyudahi begitu percakapan kita ya, dialog kita karena sudah waktunya begitu. Tapi yang terakhir mungkin apa yang ingin Pak Hendra sampaikan mungkin kepada masyarakat tentang adanya program MBG ini, silakan Pak Hendra. Ya, terima kasih Bu. Yang perlu yang sampaikan sih, yang pertama itu masalah program ini pasti ada pro dan kontra juga Bu, ya. Seperti kita dengar di medsos gitu, ini programnya inilah anulah. Jadi kita bekerja di sini sesuai dengan peraturan. Kita menerapkan akuntabilitas, transparan. Jadi mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat di masyarakat, khususnya untuk B3 sama siswa gitu, juga perekonomian di daerah. Jadi kedepannya mudah-mudahan program ini bisa diterima di masyarakat Ibu ya.
Baik, terima kasih Pak Hendra ya atas kehadirannya, waktunya sudah hadir bersama kami pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya, yang sudah mendengarkan siaran Dialog Interaktif HI Bali Ken. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita tutup ya dengan mengucapkan selamat pagi.